Waalaikumsalam. Silakan. Oke, terima kasih. Halo Mbak Tutu. Halo Kak, Ini Ratu kan? iya, ini Iya, yang bener. kemarin nge-DM aku itu kan? Iya, Di betul. Instagram. Tahu Instagram aku dari mana Mbak Tutu? Dari temen aku sih kebetulan. Cari tahu gitu ya. Terus Iya, aku aku rekomendasi. iya aku nyari tahu sendiri, terus nyari tahu ke teman-teman juga kan. Akhirnya ternyata ada yang tahu dan ngasih tahu idenya Kak Ratu deh. Oh gitu. Mbak Tutu datang dari mana ini? Aku dari rumah sih Kak, Di mana rumahnya Mbak Tutu? di Curug. Oh, Curug. Dekat situ. Oh iya, tahu. Iya. Kalau nggak salah yang lampu merah boru belok kanan itu Nah, bukan? betul ya, arah petir. Arah petir kan? Iya. Oh iya, tahu. Oh gitu. Udah makan banyak? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah, insya Allah. Mbak Tutu, aku mau nanya nih, sebelumnya Mbak Tutu udah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum sih, kebetulan ini pertama kali. Oh, ini baru pertama kali ya. Tapi udah tahu belum konseling itu apa? Sedikitnya mah tahu, tapi coba Kak Ratu jelasin lagi aja deh biar saya lebih paham gitu. Oh ya. Oh ya nih, aku lupa, maaf sebelumnya perkenalan dulu ya. Aku Ratu Kristina yang hari ini akan mengonsori Mbak Tutu. Oke, jadi di sini aku mau jelasin apa sih proses konseling itu. Proses konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor, yaitu saya sendiri ya, kepada klien atau konseli, yaitu Mbak Tutu, untuk memecahkan masalah klien atau mencari solusi dari permasalahannya. Selain daripada itu, proses konseling itu juga bertujuan untuk memandirikan klien. Bagaimana dia ke depannya ingin mengambil langkah seperti apa untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi nanti Mbak Tutu tuh nggak akan berketergantungan lagi dengan orang gitu, Mbak Tutu. Ya, nah selain daripada itu, proses konseling ini memiliki beberapa asas, yang dimana asas-asas yang kami pegang itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu kami pegang berarti kami di sini sebagai konselor berjanji untuk menutup rahasia konseli rapat-rapat. Jadi seluruh permasalahan konseli itu akan kami simpan, akan aman di tangan kami, nggak akan kami sebar karena ya itu ada merupakan salah satu asas kerahasiaan kami dan kami memang sudah berjanji untuk tidak menyebarluaskan masalah klien seperti itu. Selain daripada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan. Sebelumnya, apakah Mbak Tutu yakin dan percaya bahwa permasalahan Mbak Tutu akan aman di tangan kami sebagai konselor? Percaya, ya Percaya ya? percaya ya. Muka saya ini ya makanya saya kesini karena percaya sama Kak Ratu. Masya Allah. Ya, jadi setelah asas kerahasiaan ada asas kesukarelaan. Mbak Tutu datang ke sini atas paksaan atau memang sukarela dari diri sendiri? Sukarela diri saya sendiri aja sih. Emang butuh teman cerita aja gitu. Berarti nggak ada paksaan dari pihak manapun ya? Enggak dong. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya setelah asas keterbukaan yaitu asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan. Jadi di sini kita sepakat ya, kita saling terbuka, Mbak Tutu terbuka, nggak ada yang ditutupi karena itu kita memegang asas pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Tutu, saya harap Mbak Tutu sukarela terbuka kepada saya untuk menceritakan seluruh masalah Mbak Tutu. Deal ya? Deal. Yang terakhir nih Mbak, ada lagi asas selanjutnya itu asas bagaimana nanti proses konseling ini tuh kami serahkan keputusannya kepada klien. Apakah proses konseling ini tuh akan dilanjutkan atau memang cukup sampai sini saja? Tergantung bagaimana nanti Mbak Tutu merasakan apa gitu Mbak Tutu. Oke, jelas ya Mbak Tutu? Jelas sekali Kak Ratu. Terima kasih atas Alhamdulillah. penjelasannya. Saya siap sekali nih menjadi konsulinya Mbak Ratu. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau begitu ada yang mau ditanya lagi nggak Mbak Tutu? Enggak, udah cukup Kak. Cukup. Ngomong-ngomong, permasalahan apa nih yang ingin Mbak Tutu ceritakan ke saya? Apa keluhan Mbak Tutu pada saat ini? Jadi sekarang tuh kalau lagi ngerasa gundah, bingung, terus kayak ya bingung nih aku tuh ya harus apa gitu, harus memilih yang mana gitu Kak Ratu. Kalau boleh tahu bingung dan gundah kenapa ya Mbak Tutu? Jadi aku tuh apa ya, pengen banget gitu, dan juga ada tekanan juga dari orang tua untuk menyelesaikan akademik, maksudnya S1 aku, tepat waktu gitu. Kebetulan aku juga mendapatkan beasiswa yang
membagi waktu aku untuk berlimpah di organisasi aku dan juga di akademik aku. Cuma aku ternyata susah untuk membagi waktu tersebut gitu. Terkadang aku melupakan, misalnya aku ada tugas nih dari dosen, kadang aku ngerjainnya jadi nggak maksimal gitu loh kak. Nah aku tuh bingung apakah aku harus berhenti menjadi seorang organisatoris, tapi aku cinta banget sama apa namanya kehidupan yang sekarang aku jalani gitu, kegiatan di organisasi tersebut gitu yang pokoknya aku nggak mau lah gitu meninggalkan terus juga teman-teman di dalamnya kayak gitu, lingkungan di dalamnya juga aku nggak bisa banget nih ninggalin. Tapi aku apa ya mikir kalau wah aku udah semester 5 nih, aku semester 5 btw karena tuh Iya, semester 5. Masya Allah. gimana kan karena aku udah harus mulai cari tahu nih ya Iya. apa namanya judul-judul skripsi kayak gitu-gitu kan. Nah aku judul skripsi aja sampai sekarang tuh belum menemukan itu gitu karena tuh. Nah aku cuman ya takut aja sih, makanya aku gundah gitu, mungkin kita bilang gundah ya, aku takut karena ada beberapa juga yang kadang aku mengikuti kegiatan di organisasi sehingga aku organisasi yang sampai kayak gimana sih, karena tuh mungkin tahu ya sedikitnya gitu ya, mungkin ya gitulah ya kayak kadang tuh pokoknya aku capek di kegiatan organisasi sehingga aku jadi sakit gitu setelah apa namanya mengikuti kegiatan itu, terus aku jadi nggak ikut kuliah gitu, apa ya nggak bisa memaksakan gitulah kak pokoknya. Gitu. Oh, jadi gitu ya, betul. Kalau boleh tahu nih, apa sih hal di organisasi yang sampai bikin Batu tuh nih udah nih takutnya apa ya sampai bikin Batu tuh gelisah sama kuliah Batu tuh gitu. Sebenarnya ya mungkin kalau diri aku sendiri ya, pertama yang tidak bisa membagi waktu dengan baik gitu, dan juga aku nih orangnya gampang apa ya bisa dibilang pelor gitu ya kayak. Jadi ketika aku apa namanya misalnya kumpul-kumpul entah melakukan apa atau ada kegiatan di organisasi yang sampai malam, kalau aku begadang di malam itu gitu atau kayak aku tidurnya emang malam banget, aku tuh bakal pelor di keesokan harinya. Nah itu yang bikin aku kayak jadinya besoknya kayak apa gue izin aja yang kuliah. Nah itu kan ngaruh juga ke absen aku gitu, tapi aku emang terkadang emang selalu maksain sih walau kadang telat. Nah telat ini yang kadang bikin aku gundah juga gitu, kayak aku sering telat nih anjir anjir iya gitu, sorry ya kak. Kalau apa Gitu, santai santai. aja sama santai. Iya kayak gitu. Aku juga Gen Z by the way. Ya itu aja sih yang bikin gundah gitu. Tapi apakah di dalam organisasi ini ada tekanan sampai Batu tuh nih harus sampai pulang malam sampai kayaknya tuh waktunya tuh ke organisasi terus kalau aku boleh tahu ya Batu tuh. Sebenarnya nggak ada tekanan sama sekali ya dari organisasi yang aku ikuti gitu, karena aku juga ikut organisasi nggak cuma satu nih, karena tuh dua lebih dari satu lah gitu, tapi gak banyak banget. Nah terus karena rasa cinta aku itu ya, terus kayak gimana ya kak, kalau udah nyaman gitu kan sama lingkungan dan juga sama orang-orang di dalamnya gitu, tapi ternyata dalam mengikuti organisasi ini tuh bikin aku gundah juga ya, karena itu tadi kak, ternyata aku kurang maksimal gitu, ibaratnya aku kurang maksimal untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugas aku. Bentar lagi juga UAS nih, belum dan tugas-tugas juga udah mulai ada ya 3-4 MK yang udah ngasih tugas buat UAS, tapi aku belum mengerjakan sama sekali karena apa namanya selain di organisasi satu, di organisasi yang lainnya juga gitu. Jadi kayak kelabakan gitu ya Batu tuh. Nah ya itu yang bikin bundahnya. Berarti Batu tuh ini mengikuti organisasi ini tuh maksudnya nggak ada permasalahan ya kayak dengan sukarela, dengan senang hati Iya, yang betul, mengikuti ya. organisasi. Iya. Tetapi yang jadi permasalahannya adalah Batu tuh ini kelabakan atau kurang bisa memanage waktu ya. Nah ya betul betul. Gitu. Oh masya Allah Batu tuh nih kira-kira dari semester berapa ikut organisasi? Dari semester 1. Dari semester 1 sampai Iya. sekarang semester 5. Iya betul. Masya Allah, keren sekali ya. Itu dari semester 1 sampai semester 5 tuh nggak pernah berhenti, maksudnya istirahat atau gimana gitu? Pernah sih, pernah istirahat. Tapi karena saking cintanya Iya, kembali lagi ya. kembali lagi. Masya Allah, keren sekali ya. Apalagi padahal sekarang semester 5 nih yang kayak Batu tuh bilang gitu, semakin banyak tugas tapi Batu tuh masih semangat berorganisasi ya. Iya. Keren banget sumpah. Saya kagum Makasih, sama jiwa semangat Batu tuh. masa sih? Iya bener, serius. Doain aja karena tuh istiqomah. Doain yang terbaik lah. Amin. Tapi itu ya sayangnya mungkin karena kita terlalu nyaman di organisasi gitu sampai Batu tuh nih kayak aduh sedikit susah membagi waktu gitu ya untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah, karena padahal
tujuan utama kita tuh sebenarnya untuk kuliah kan ya, mungkin minusnya itu ya Mbak Tutu ya, manajemen waktu ya. Betul. Gitu. Kalau saya lihat ya Mbak Tutu ini kayaknya semangat banget organisasinya ya. Iya, Keren banget. alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kira-kira apa nih yang bikin Mbak Tutu ini semangat banget di organisasi? Sebenarnya berangkat dari keinginan sendiri ya awalnya ketika aku nyaman ya karena itu tadi lingkungannya dan juga aku di situ dapat teman-teman yang belum pernah aku temuin di di jenjang-jenjang sebelumnya, maksudnya kayak MA, SMP belum pernah nemuin teman tulus di teman-teman yang sekarang di organisasi kayak benar-benar satu jiwa satu raga gitu aja sih, kayak pokoknya aku kayak baru nemu nih teman kayak gini. Karena ada rasa, karena lingkungannya juga ya, ada rasa yang membutuhkan juga. Betul betul. Gitu. Terus nih teman-teman Mbak Tutu yang di organisasi nih, kira-kira Mbak Tutu nih punya nggak sih teman yang kayak merasakan hal yang sama gitu sama Mbak Tutu? Sejauh ini sih kalau teman-teman aku justru malah mereka kayak teman aku yang aku kenal dan yang dekat sama aku itu kan ada banyak ya karakter orang yang karena tuh ya kebetulan aku punya teman yang benar-benar ambis banget dan dia tuh setipe orang yang bisa membagi waktu dan kebetulan juga sekelas sama aku, jadi aku kayak ngerasa ih kok dia bisa sih kok dia, tapi teman aku satu kelas ini aku langsung suportif aja gitu ke akunya gitu, jadi kayak kalau ada apa dia kurang kurang mengajak aku gitu, jadi kadang aku juga yang bikin bunda tuh ya itu padahal aku punya teman sekelas yang harusnya bantu aku untuk ayo sama-sama bareng-bareng kayak aku, karena kebetulan kita juga satu organisasi kan dan satu kelas juga gitu, tugas yang sama, terus juga baik di organisasinya maupun di kelasnya kan punya tugas yang sama, tapi dia kurang sportif gitu, jadi dia tuh tipe orang yang kayaknya tuh bersinar sendiri. Terus ada juga sih teman-teman aku yang emang satu circle tuh kayak mereka tuh yang kayak biasa aja di akademik, maksudnya dalam artian bukan bodoh ya, kan bukan, maksudnya kayak tidak terlalu Tidak terlalu berambisi. tidak terlalu berambisi, jadi biasa aja gitu, jadi dia enjoy aja gitu ngejalanin organisasi plus berkuliah gitu. Cuma aku aja sih yang kayak yang membunda ini ya, jadi pengen kuliah tepat waktu tapi organisasi juga nggak mau aku tinggalin, tapi akunya nggak bisa membagi keduanya gitu loh. Aku aja yang yang agak susah gitu. Jadi permasalahannya ada di dalam diri Mbak Tutu sendiri ya. Iya, ya, betul. Baik Mbak Tutu, terima kasih sebelumnya ya sudah sukarela menceritakan keluh kesah Mbak Tutu, apa yang Mbak Tutu rasa, permasalahan Mbak Tutu pada saat ini. Sekarang kita lanjut ke tahap inti ya Mbak Tutu ya. Iya. Tahap selanjutnya di mana di sini saya akan minta Mbak Tutu untuk menulis kendala-kendala Mbak Tutu selama menjalani masa-masa di organisasi dan kuliah. Oke, kendala dari permasalahannya tuh ya. Oke, siap. Oke, sebentar ya, saya ambil buku dan pulpennya dulu. Iya, boleh. Ini Mbak Tutu, silakan. Wih, oke, siap. Ini nulis biasa aja nih? Iya, biasa aja. Oke. Agak lama nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Selesainya aja berarti ya? Udah. Baik, terima kasih. Sama-sama. Aduh, malu. Nggak apa-apa, tulisan saya juga tulisan dokter. Aduh, sudah bagus. Kritik. Oke. Yang saya lihat ini ada 3 kendala ya Mbak Tutu ya. Mbak Tutu ini keren sekali loh, sudah tahu ya dan sadar gitu kendala apa gitu yang Mbak Tutu hadapi. Iya, masa sih? Iya kan? Iya, jarang-jarang ada orang yang sadar hal apa sih yang bikin dia itu ada di permasalahan ini ya. Dan Mbak Tutu ini udah bisa, udah tahu. Kalau gitu saya bacakan ya. Yang pertama ini adanya kurangnya support dari teman sekelas atau organisasi. Yang kedua ada rasa nyaman yang begitu besar terhadap organisasi sehingga tidak bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas kuliah. Yang ketiga ada rasa malas. Gitu. Kalau yang saya baca ya dari ketiga poin ini, faktor utama hal yang paling besar yang menyebabkan kendala-kendala ini tuh ada di poin kedua Mbak Tutu. Karena saya lihat ada rasa nyaman yang begitu besar terhadap organisasi sehingga tidak bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas kuliah. Dari cerita yang Mbak Tutu ungkapkan gitu kan, dari sini juga saya menyimpulkan
cintanya dan nyamannya Mbak Tutu terhadap organisasi, sebelumnya mohon maaf ya, disclaimer, cinta dan nyaman terhadap organisasi itu bukan merupakan suatu hal yang buruk ya, itu merupakan hal positif, apalagi itu demi pengembangan soft skill dan pengembangan diri kita kan, itu merupakan suatu hal yang bagus. Tapi di sini karena Mbak Tutu terlalu nyaman, terlalu suka dalam organisasi, Mbak Tutu ini jadi lupa bahwasanya Mbak Tutu ini masih punya kewajiban sebagai mahasiswa, yaitu kuliah. Jadi Mbak Tutu ini lebih meluangkan waktu dan memberi tenaga gitu ya, sehingga banyak tenaga yang terkuras ke organisasi. Jadi Mbak Tutu ini karena banyaknya tenaga yang terkuras ke organisasi, jadinya Mbak Tutu lelah, capek. Nah, karena rasa lelah dan capek itu adalah rasa malas ini, rasa malas untuk mengerjakan tugas, menunda-nunda kan, karena kita malas pasti nanti dulu deh, masih ada deadline sehari, Iya kan? tertinggal. Iya, ditambah lagi kurangnya support dari teman sekelas yang Mbak Tutu anggap ini seharusnya bisa berproses bareng, tetapi ternyata dia kurang suportif. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor yang mendukung rasa malas ini Mbak Tutu. Gitu. Dari 3 kendala ini, sekarang saya mau minta Mbak Tutu untuk menulis hal apa sih yang bikin Mbak Tutu semangat. Kebalikan dari kendala ini ya. Silakan. Boleh ya Mbak Tutu ya? Boleh dong, boleh. Oke, dari 3 ini saya lihat ada poin pertama fokus, terus yang kedua teman yang mengingatkan, 3 kesadaran Mbak Tutu sendiri. Yang maksudnya fokus nih apa ya Mbak Tutu? Maksudnya fokus itu ya aku seharusnya ya yang tadi kan Mbak suruh karena tuh kan suruh aku nulis yang bikin aku semangat gitu kan. Nah yang bikin aku semangat ya itu fokus, kalau aku lagi fokus. Nah, fokus untuk membagi waktu Ya gitu maksudnya antara kuliah dan antara organisasi. kuliah dan akademik gitu. Tapi Mbak Tutu ini apa ya? Sering fokus atau lebih sering nggak fokusnya? Aku lebih, nah ini permasalahannya yang bikin aku kesini bertemu dengan Kak Ratu, dengan kegundah gulanaan aku, yaitu aku jarang fokusnya itu kadang-kadang gitu, bisa terhitung jari. Oke, baik ya. Paling pertama kita kesampingkan dulu ya. Oke, siap. Yang kedua ini teman yang mengingatkan dan 3 kesadaran diri. Sepertinya nomor 2 dan ketiga ini masih berkesinambungan ya. Karena teman yang mengingatkan tadi kan permasalahannya itu ada teman yang kurang suportif ya. Tapi di sini di poin ketiga, Mbak Tutu juga butuh kesadaran diri untuk supaya bisa bagi waktu antara kuliah dan organisasi. Coba saya tanya Mbak Tutu, dari Mbak Tutu sendiri nih udah ada pemikiran masuk dari kesadaran diri dan teman yang mengingatkan tuh kayak gimana sih? Karena ada teman Mbak Tutu berharap ada teman yang mengingatkan, tapi pada kenyataannya ada teman yang kurang suportif. Kalau misalkan kita stuck dan bergantung di situ gitu tuh, kita berharap ada teman yang mengingatkan pada kenyataannya nggak suportif, itu kita nggak akan bisa maju karena nggak ada kesadaran diri. Jadi Mbak Tutu perlu fokus, perlu kesadaran diri ya. Perlu kesadaran diri. Ya. Nah iya Mbak, makanya aku tuh merasa ya aku harus sadar bahwa nggak selamanya aku tuh bergantung sama teman satu kelas aku yang kebetulan seorganisasi juga ini gitu. Jadi artinya ya aku harus berdiri di kaki aku sendiri gitu Mbak. Nah, makanya aku tulis poin kesadaran diri ya itu gitu Ya, jadi meskipun teman yang kurang suportif ini mengerjakan tugas lebih dulu gitu ya, ya itu yang harus bikin Mbak Tutu sadar kayak ya meskipun dia nggak suportif ke saya, tapi kalau saya sadar dia melihat oh dia udah ngerjain tugas, berarti nanti Mbak Tutu bisa termotivasi dari situ. Harus sadar diri. Wah, misalnya nih Mbak Tutu ini keren sekali ya, sudah mulai kayaknya dia sudah sadar dan tahu nih sepertinya langkah apa yang akan Mbak Tutu ambil ke depannya. Kak, taruh ya, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, karena tuh pernah nggak sih kan karena tuh kan juga sebelum mendapatkan gelar karate yang amat sangat masya Allah ini kan pernah kuliah ya pasti. Apakah kalian tuh di kuliah juga sambil organisasi atau cuman fokus aja ke akademik karate gitu? Nah ini nih Mbak Tutu, karena Mbak Tutu nanya ya gimana pengalaman saya dulu. Ya saya dulu juga sama kayak Mbak Tutu, saya berpengalaman, maksudnya saya pernah punya pengalaman berorganisasi dan permasalahannya itu kurang lebih sama kayak Mbak Tutu, karena rasa cinta yang begitu besar terhadap organisasi, maksudnya karena
saya stuck di zona nyaman ya dalam lingkaran organisasi itu. Jadi saya ya kayak Mbak Tutu nih merasa sering capek, sering lelah, sering sakit, sehingga banyak tugas-tugas kuliah terbengkalai. Tuh, saya juga pernah seperti itu. Dan terus kan kamu Ya kan film kan kayak film kan ya betul. Jadi kayak apa ya kayak saya masih. Iya, jadi gitu Kak, sama saya juga. Tuh kan yang film kan Kak. Nah jadi gimana nih solusinya Kak? Karena tuh pada saat merasakan seperti aku tuh gimana? Apa solusinya nih buat aku nih? Kalau sepengalaman pribadi aku ya, Iya. semoga Mbak Tutu juga termotivasi ya. Dan Amin, kira amin. nih langkah apa yang mau diambil. Ya, jadi kalau pas aku tuh, aku pernah Kak, aku pernah dapet nilai yang anjlok banget sampai aku dimarahin sama orang tua aku ya Kak. Kok jadi kasih Mbak ya, jadi dulu gini Mbak, aku pernah nih karena aku terlalu sibuk di organisasi, aku sampai dapet nilai yang jeblok banget sampai orang tua aku tuh marah. Nah, karena kemarahan dan kekecewaan orang tua aku itulah itu yang bikin aku ngerasa oh kayaknya nih aku harus berubah, saya harus mulai mengurangi waktu di organisasi. Karena kan pada saat itu saya juga ada di semester 4. Iya, karena masih bentar lagi semester 5, di mana semester 5 itu kan lebih banyak tugas praktik ya, tugas terjun ke lapangan segala macam tuh. Jadi saya mulai mengurangi, meskipun saya bukan mengurangi rasa cinta saya ya terhadap hal yang saya sukai yaitu organisasi, tapi saya mulai mengurangi waktu, mulai mengurangi waktu saya berorganisasi. Jadi saya ini misalkan ada kegiatan gitu ya Kak, saya ini cukup membantu di belakang aja di balik layar. Kalau sekiranya nanti saya lihat nih, sekiranya saya lihat jadwal dulu nih Mbak, ini bentrok gak ya sama tugas kuliah saya. Kalau sekiranya bentrok, saya paling cuma bisa bantu di belakang layar atau misalnya kayak sekedar di chat via online, apa nih yang harus saya kerjakan seperti itu. Kalau misalnya bentrok, nanti sisanya ketika teman-teman saya terjun ke lapangan di organisasi, ya saya mengerjakan tugas kuliah saya gitu. Ya saya lihat dulu bentrok atau enggak. Kalau sekiranya nggak bentrok, baru saya ke organisasi saya lagi seperti itu. Kalau tuh ya kurang lebih begitu. Iya sih bisa. Berarti kakak kan katanya tadi ini ya apa mengurangi di organisasi itu, tapi kakak juga sama seperti aku kan pada saat itu cinta gitu dalam organisasi. Itu gimana kak perasaannya? Maksudnya kayak aduh kayak aku gak bisa deh ngabarin ini juga karena aku maksudnya mungkin karena aku udah terbiasa untuk bersama-sama jalan bareng di organisasi itu, kayaknya kalau untuk aku sedikit mundur gitu ya kayaknya agak sulit juga. Itu gimana lagi ya kak solusinya kira-kira nih? Saya juga merasakan sama ya seperti Mbak Tutu ya. Mana sih tentunya ada rasa berat gitu yang biasanya kita setiap hari maksudnya full time gitu ya, full time di betul. sini gitu berproses sama teman-teman yang ada di organisasi, tiba-tiba kita harus mengurangi itu tentunya rasa berat. Cuma di situ ya mau gimana lagi, karena kalau misalkan bukan diri kita, siapa lagi gitu Mbak yang mau semangat kalau bukan diri kita yang sadar. Jadi ya setiap segala sesuatu kan pasti ada resikonya ya. Jadi ya saya harus berani mengambil resiko itu, resiko di mana resikonya itu saya berat hati untuk mengurangi kegiatan di organisasi gitu. Ya gitu. Oke, cukup apa ya lega sih, cukup lega dan sepertinya saran dari kalian tuh semoga bisa bikin saya lebih tenang lagi dan juga apa ya berjalan sesuai keinginan saya ya kak ya. Semoga akademik saya dapat, minta doanya juga nih akademik saya dapat, tapi organisasi juga dapat gitu, karena organisasi penting banget ya nggak sih mbak? Iya. Untuk di masa yang akan datang itu relasinya penting banget kayak gitulah. Terima kasih Mbak Tutu ya sudah menceritakan segala keluh kesahnya dengan sukarela, dengan terbuka dan percaya bahwa kami konselor bisa menjaga rahasia Mbak Tutu. Sama aku juga makasih banget nih, aku jadi agak lega dan menemukan solusi nih jadinya setelah cerita ke kalian. Alhamdulillah. Kalau gitu nih, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, selama proses konseling ini apa yang Mbak Tutu pikirkan? Ya saya berharap masalah saya bisa terselesaikan sih, maksudnya artinya saya bisa kembali menyeimbangkan antara tugas kuliah dan juga tugas di akademik, organisasi. Ya gitu. Alhamdulillah ya. Selain itu nih,
selama proses konseling ini apa sih yang Mbak Tutu rasakan gitu setelah mengikuti proses konseling ini, apa yang Mbak Tutu rasakan? Ya lega sih, sedikit maksudnya sedikit lega dan lega dah itu. Udah plong gitu ya kayak? Iya lega banget. Masih ada yang ngeganjel gak berarti? Enggak sih, itu aja. Alhamdulillah. Makasih banyak ini ya Allah. Saya juga makasih banyak loh. Nah, kira-kira nih setelah proses konseling ini, Mbak Tutu pengen mengambil sikap seperti apa supaya masalah Mbak Tutu ini bisa teratasi? Oh ya itu tadi sih, mencoba saran-saran dari Kak Ratu. Kayaknya setelah ini sih saya akan membuat schedule ya, membuat schedule, to-do list, pokoknya ya list-list untuk jadwal-jadwal gitu, menyeimbangkan antara jadwal akademik dan juga jadwal tugas saya di organisasi kayak gitu. Tapi bukan cuma bikin ya, gitu, bukan cuma bikin, tapi saya mengimplementasikan dengan baik gitu ya, sesuai jadwal aja gitu. Berarti Mbak Putri mulai mengatur jadwal ya, bikin schedule, mencocokkan antara jadwal organisasi dan kuliah. Karena dengan begitu apakah Mbak Tutu siap berkomitmen dan bertanggung jawab menjalankan semua itu? Kayak kan Mbak Tutu udah bikin to-do list nih, udah bikin schedule. Mbak Tutu bisa nggak nih berkomitmen bahwasanya dengan schedule ini saya itu Mbak Tutu bisa jadi semakin lebih bisa mengatur waktu, memanage waktu supaya tugas antara kuliah dan organisasi ini nggak ada yang ketinggalan. Siap sih, siap banget. Yakin? Ya, yakin, harus yakin juga Udah Kak. siap Soalnya komitmen ya? iya, harus bismillah, komitmen minta doanya Kak. Siap, saya doakan ya. Kalau begitu, menurut Mbak Tutu nih, apakah proses konseling ini tuh cukup sampai di sini saja atau nanti harus dilanjutkan ke tahap berikutnya? Untuk saat ini sih saya merasa cukup ya Kak ya. Saya akan coba dulu berjalan di kaki sendiri. Maksudnya berjalan sesuai apa yang udah saya rencanakan sebelumnya. Tadi yang saya bilang ke Kak Ratu, kalau emang nanti sekiranya ternyata saya butuh Kak Ratu, boleh gak nih saya nge-DM Kak Ratu lagi nih, mau boleh Kak Ratu? dong, boleh pasti. Kapanpun Mbak Tutu butuh, saya pasti akan siap membantu. Terima kasih banyak ini sebelumnya. Terima kasih juga ya Mbak Tutu sudah percayakan saya sebagai konselor. Sama-sama Kak Ratu. Oke, terima kasih ya Kak. Udah gitu aja. Mau langsung pulang aja nih Mbak Tutu? Iya, emang ada apa lagi nih setelah ini? Ya nggak ada apa-apa sih, mungkin Mbak Tutu mau ngeteh dulu sama saya, ngopi dulu nih. Langsung pulang aja? Langsung pulang aja deh. Sudah. Ditungguin suami. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali ya Kak Ratu.